Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dekan Pamuji Astuti, NPM 5211711152. Di sini saya akan membacakan jumlah penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia. Jumlah pengguna narkotika di Indonesia yang terus bertambah setiap tahun. Bisa dilihat di sini pada tahun 2008, penyalahgunaan narkotika mencapai angka 3.362.527 dan pada tahun 2011 kasus begitu melonjak menjadi angka 4.274.333. Pada tahun 2014 kasus sedikit menurun menjadi 4.022.228. Dan pada tahun 2015 kasus kembali melonjak menjadi 4.098.029 orang. Dan untuk pengguna narkoba itu sendiri terdiri dari 70% pekerja, 22% pelajar atau mahasiswa, dan 8% pengangguran. Dan perlu diketahui bahwa 50 orang meninggal setiap harinya akibat narkoba. Dan berikut saya akan membacakan data tentang kasus tindak pidana narkoba pada tahun 2007 hingga 2011. Pada tahun 2007, kasus narkotika mencapai angka 11.380, psikotropika 9.289, bahan zat adiktif lainnya 1.961, menjadikan jumlah total penyalahgunaan narkoba pada tahun 2007 mencapai angka 22.630. Dan untuk tahun 2008, narkotika 10.008, psikotropika 9.783, dan bahan zat aktif lainnya mencapai angka 9.573. Total penyalahgunaan narkotika pada tahun 2008 menjadi 29.364. Hal ini menjadikan kelonjakan yang cukup banyak dari tahun 2007 ke 2008, yakni sebanyak 29,76. Dan pada tahun 2009, kasus narkotika yang terjadi mencapai 11.140, psikotropika 8.779, dan bahan zat adiktif lainnya mencapai angka 10.964. Jumlah total penyalahgunaan narkotika pada tahun 2009 ialah 30.883. Dan untuk tahun 2010, penyalahgunaan narkotika mencapai angka 17.897, psikotropika 1.181, dan bahan zat aktif lainnya 7.599. Jumlah total penyalahgunaan narkoba pada tahun 2010 yakni sebanyak 26.677. Di sini terjadi penurunan dari tahun 2009 ke 2010 sebanyak minus 13,62. Dan pada tahun 2011, penyalahgunaan narkotika terjadi sebanyak 19.128 kasus, psikotropika 1.601, dan bahan zat adiktif lainnya 9.067. Jumlah total pada tahun 2011 ialah 29.796. Dan untuk jumlah keseluruhan penyalahgunaan narkotika dari tahun 2007 ke 2011 sebanyak 69.553 kasus, untuk psikotropika 30.633, dan bahan zat adiktif lainnya 39.164. Jumlah total keseluruhan kasus tindak pidana narkoba yang terjadi pada tahun 2007 hingga 2011 mencapai angka 139.350. Dan selanjutnya saya akan membacakan tersangka narkoba berdasarkan latar belakang pendidikan di tahun 2008 hingga 2012. Pada tahun 2008, penyalahgunaan narkotika dari basic pendidikan SD sebanyak 4.404, SMP 10.827, SMA 28.479, dan perguruan tinggi 1.001, dan jumlah total penyalahgunaan narkoba pada tahun 2008 mencapai angka 44.711. Dan pada tahun 2009, kasus dari pendidikan SD di angka 4.763, SMP 8.322, SMA 24.328, dan perguruan tinggi 992 kasus. Kasus yang terjadi pada tahun 2009 yakni sebanyak 38.405. Pada tahun 2010, 4.012 untuk
kasus pendidikan SD dan 8.262 untuk SMP, 20.280 untuk SMA, dan 943 untuk perguruan tinggi. Menjadikan jumlah total kasus pada tahun 2010 yaitu 33.497. Dan untuk tahun 2011, kasus yang terjadi dari basic pendidikan SD yakni 5.092 kasus, SMP mencapai 10.013, SMA 20.503, dan perguruan tinggi 1.124. Kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada tahun 2011 ialah 36.732. Dan untuk tahun 2012 terjadi di latar belakang pendidikan SD sebanyak 4.624, SMP 8.806, SMA 18.314, dan perguruan tinggi 999. Jumlah total penyalahgunaan narkoba pada tahun 2012 yakni sebanyak 32.743. Jumlah total penyalahgunaan narkoba berdasarkan tingkat pendidikan SD dari tahun 2008 hingga 2012 sebanyak 22.895, SMP 46.230, SMA 111.904, dan perguruan tinggi 5.059 kasus. Dan jumlah kasus yang terjadi dari tahun 2008 hingga 2011 totalnya menjadi 186.088. Dan selanjutnya saya akan membacakan kerugian ekonomi akibat narkoba. Kerugian biaya ekonomi penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2008, kerugian mencapai 32,4 triliun. Pada tahun 2011, kerugian mencapai 48,3 triliun. Dan pada tahun 2014, kerugian mencapai hingga 63,1 triliun. Dan 2015, kerugian kembali melonjak mencapai 65,5 triliun. Dan biaya rata-rata konsumsi pemakaian narkoba sekitar 10,8 juta per orang per tahun. Nilai aset sitaan jaringan sindikat kejahatan narkoba selama 2015 sebanyak 85 miliar rupiah. Dan aset sitaan berupa mobil, motor, tanah, rumah, ruko atau apartemen, pabrik, perhiasan, uang tunai, rekening, barang atau jasa. Ya baik, dan di sini saya akan menyimpulkan dari kasus narkoba yang terjadi di Indonesia. Dan kebanyakan kasus narkoba yang terjadi di Indonesia itu penggunanya adalah pekerja, karena memang mungkin mereka sudah memiliki uang untuk membeli bahan terlarang tersebut. Nah, dan perlu diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba itu sendiri sangat melenceng dari nilai-nilai yang tertanam pada Pancasila. Karena memang tindak penggunaan narkoba itu merupakan satu tindak kejahatan yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan perlu diketahui bahwa memang inilah pentingnya menanamkan bahaya narkoba dari sejak dini agar kita tidak terjerat atau tidak terjerumus ke dalam narkoba itu sendiri, karena akibatnya sungguh merugikan masyarakat dan negara terutamanya. Dan untuk itu cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.